Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin ya dan beberapa altcoin lain. Kita akan mulai dulu dari Bitcoinnya. Nah, untuk Bitcoin sendiri kita bisa perhatikan ya, saat ini kita sudah melihat pembentukan dari higher low yang baru lagi. Dan saat ini sebenarnya kita sedang berada di area support ya, yang saya sebutkan, support trendline ini. Nah, selanjutnya yang saya ekspektasikan, mungkin kita berpotensi rebound dari area ini ya, retest kembali ke area resisten yang ada di sini, karena uptrendnya menurut saya masih lumayan kuat ya, walaupun ini sudah mulai ada sedikit pelemahan. Nah, menurut saya penurunan hanya akan terjadi kalau kita berhasil breakdown dari trendline kuning yang ada di sini. Jadi kalau nantinya kita berhasil breakdown dari area trendline kuning, maka kita bisa ekspektasikan adanya penurunan kembali ke area sekitaran 41.000. Ini merupakan area support krusial untuk Bitcoin. Tapi kalau nanti kita bertahan di atas trendline kuning ini, maka ada potensi kita bisa melihat adanya penguatan kembali untuk Bitcoin, mungkin ke sekitar 46.500 ya. Nah, nanti dari sini baru kita perhatikan lagi apakah Bitcoin berhasil breakout atau gagal. Kalau gagal, maka ada potensi ini bisa menjadi head and shoulders ya. Dan ini yang harus kita waspadai. Nah, tapi kalau nanti dia berhasil breakout dari 46.500, maka ada potensi kita bisa melihat adanya higher high yang baru lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk next skenario buat Bitcoin. Nah, sekarang saya akan coba zoom in di time frame yang lebih kecil. Kita perhatikan di time frame 4 jamnya. Oke, sebenarnya di time frame 4 jam ini ada satu pattern ya, yang dinamakan sebagai harmonic pattern, di mana saat ini kita sedang berada di area potensial reversal zone-nya, dan biasanya setelah kita masuk ke area tersebut akan ada pemantulan. Nah, sebenarnya ini juga sudah terjadi sedikit pemantulan di area tersebut. Nah, next-nya yang saya ekspektasikan, mungkin kita bisa retest sekali lagi ke area merah ini atau trendline kuning ini, setelah itu baru ada rejection sekali lagi. Nah, itu yang saya ekspektasikan. Nah, tapi kalau nanti dia berhasil breakdown dari trendline kuning ini, maka pemberhentian kita yang pertama mungkin ada di area sekitaran sini ya, 42 ribuan dulu, karena ini juga merupakan potensial reversal zone ya dari alternate bad pattern, jadi ini perlu kita perhatikan nantinya. Jadi saya ada beberapa target support ya yang harus kita waspadai. Pertama di 44.500, kedua di 42.800, dan ketiga di 41.000. Jadi kurang lebih seperti itu analisis saya buat Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang mau coba spekulatif long di future, sebenarnya bisa di area sini dengan stop loss mungkin hanya sedikit ya, sekitaran 2%, dan potensial profitnya ada sekitaran 4%. Nah, ini risk to reward ratio-nya 2:1, yang artinya kita habisin 1 poin buat dapetin 2 poin. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat skenario Bitcoin selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan analisis koin Sol ya, atau Solana. Oke, bisa diperhatikan ya untuk koin Sol ini dalam beberapa hari belakangan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, di mana dia sempat breakout dari ascending channel-nya dan setelah itu langsung melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya Sol ini masih ada sedikit potensi kenaikannya, mungkin sampai ke $81. Target tersebut saya ambil dari Fibonacci extension 1,618. Jadi sebentar lagi kita akan menuju ke area sini, dan menurut saya harusnya kita bisa menuju area sini ya, hari ini atau besok. Kita tinggal perhatikan di sekitar 82,5. Nah, nanti setelah harga menyentuh area sini baru saya ekspektasikan adanya rejection yang lebih kuat ya. Semalam sebenarnya kita sudah sempat sentuh ke area 1,272 extension dan terjadi pemantulan yang cukup kuat. Tapi hari ini kelihatannya Sol masih menguat, dan kelihatannya di time frame kecil ini dia juga udah berhasil breakout dari 1,272 extension. Jadi yang saya ekspektasikan selanjutnya adalah 1,618 extension ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk time frame daily-nya. Nah, kalau saya perhatikan ekosistem Solana saat ini juga lumayan banyak diperbincangkan ya. Jadi mungkin itu yang juga drive harga marketnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame 4 jamnya kalau kita perhatikan ini potensially dia baru saja mencoba untuk breakout ya. Dan kalau diperhatikan kemarin sempat ada sedikit impuls ya. Setelah impuls tersebut ini mulai naik kembali membentuk higher high yang baru. Jadi target di sini harusnya bisa dicapai.
Dan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan sebagai trading opportunity juga atau breakout trading ya kalau nanti candle 4 jamnya berhasil close di atas area 74,5. Jadi caranya kita bisa coba breakout trading di area sekitaran sini dengan stop loss mungkin di sekitaran 71 ya. Dan take profitnya ada di sekitar 82,6. Nah ini untuk risk to reward ratio-nya kurang lebih juga 2:1 yang artinya cukup ideal ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya skenario buat Sol. Selanjutnya saya akan membahas koin Luna ya. Oke, untuk Luna sendiri kalau diperhatikan juga sama ya. Beberapa hari yang lalu dia sempat breakout dari all time high-nya dan saat ini dia sudah mencoba untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk target Luna sendiri sebenarnya saya bisa menggunakan Fibonacci extension untuk menentukan. Nah, yang pertama ada di 1,272 extension. Hari ini kita sudah sempat capai ke area tersebut dan ini mulai ada rejection ya. Nah, kalau diperhatikan untuk Luna sendiri juga pergerakannya lumayan eksponensial, sangat mirip seperti Sol ya. Tapi Luna ini pumpnya udah dari akhir Juli ya. Jadi ada potensi mungkin dia bakal reverse lebih awal dulu. Tapi yang saya perhatikan kita masih ada room untuk grow sampai ke area 33,7 ya. Kalau area 27,3 ini berhasil di break. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya juga masih lumayan bullish buat Luna. Kalaupun nanti terjadi koreksi, menurut saya koreksi yang dalam mungkin hanya bisa sampai ke area sekitaran $22,5 untuk membentuk wave 4 ya dari elite wave. Setelah itu baru naik kembali ke area 33,7. Nah, ini skenario yang perlu kita antisipasi juga. Karena memang ada potensi ya kalau kita perhatikan wave 3-nya bisa end di area sini. Jadi itu skenario yang perlu kita waspadai. Oke, selanjutnya saya akan perhatikan di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 4 jamnya. Oke, untuk time frame 4 jam sebenarnya ini juga cukup mirip dengan Sol ya, di mana dia membentuk higher low di area sini tadi, dan saat ini dia mencoba untuk naik kembali. Nah, nextnya yang saya ekspektasikan adalah pembentukan higher high, dan ini 27,3 merupakan 1,272 extension di time frame daily ya. Ini sangat layak kita perhatikan nantinya. Kalau harga berhasil breakout dari area sini, maka kita bisa coba spekulatif dengan target di area 33,8. Menurut saya itu plan yang cukup ideal ya buat Luna saat ini. Oke, seperti itu ya buat Luna. Selanjutnya saya akan bahas koin yang teman-teman request ya. Ini ada Doge. Oke, untuk Dogecoin kalau kita perhatikan saat ini kita sedang retest di area supportnya ya, dimana kemarin ada pattern dari double bottom dan kita berhasil breakout dari double bottomnya. Saat ini kita sedang retest ke area double bottomnya, dan menurut saya sebenarnya saat ini merupakan area yang cukup bagus buat akumulasi secara teknikal. Nah, kalau kita perhatikan untuk target resistance selanjutnya ada di sekitar area 0,044 ya, jadi itu layak kita perhatikan juga. Jadi nextnya yang saya perhatikan mungkin kita bisa sideways dulu di range antara 0,28 sampai 0,35. Jadi kita hanya akan bergerak dalam range ini. Setelah itu membentuk double bottom lagi, baru mencoba untuk naik kembali ke area 0,44. Jadi itu view saya buat Dogecoin untuk saat ini. Dan kalau kita perhatikan memang sudah mulai ada pembentukan dari perubahan tren ya, di mana harga sudah mulai membentuk higher high dan higher low yang baru. Nah, selama area support merah ini belum ditembus, maka kita bisa ekspektasikan skenario bullish yang akan terjadi. Tapi kalau nanti supportnya tertembus, maka kita bisa ekspektasikan adanya penurunan lanjutan ke area sekitaran 0,24 atau bahkan 0,2. Jadi itu merupakan skenario yang patut kita antisipasi. Tapi untuk saat ini yang saya perhatikan skenario bullishnya yang akan lebih probable ya. Oke, mungkin seperti itu ya analisis buat koin Doge. Selanjutnya nih juga ada request dari teman-teman HOT. Oke, untuk koin HOT ini kalau kita perhatikan setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akhirnya dia mulai mengalami sedikit penurunan. Dan penurunan-penurunan seperti ini yang sebenarnya kita bisa manfaatkan kalau kita mau coba spekulasi. Nah, kalau diperhatikan HOT ini juga sudah mulai membentuk higher high yang baru ya, dimana nih sudah mulai ada sedikit bullish momentum ya, dan kita bisa ekspektasikan adanya pembentukan higher high untuk selanjutnya, karena saat ini kita sedang membentuk higher low. Nah, untuk higher high selanjutnya saya akan ekspektasikan adanya retest kembali ke area resisten yang di sini. Nah, jadi yang saya ekspektasikan dalam beberapa waktu mendatang adalah kita bisa naik kembali sampai ke area 0,016. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Nah, selama kita bisa hold di atas area support ini masih cukup aman. Tapi nanti kalau kita gagal hold di atas area support ini, kita berpotensi untuk turun kembali ke area sekitaran 0,08 ya.
Jadi itu support berikutnya yang patut kita antisipasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu analisis buat CoinHot. Selanjutnya ini juga request teman-teman, ada CoinJill. Oke, untuk CoinJill buat teman-teman yang ngikutin channel Telegram saya, harusnya juga dapat info kalau target saya ada di sekitar 0,115 ya. Dan ini sudah dicapai, kita dapat di harga yang lumayan pucuk ya. Setelah itu langsung terjadi penurunan. Nah, buat teman-teman yang mau dapat info seperti ini, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Jadi untuk saat ini sebenarnya masih sangat sesuai dengan yang saya analisis kemarin. Dan kalau diperhatikan sebenarnya ini ada satu potensial pattern ya dari inverted head and shoulders yang baru. Kalau kita berhasil breakout dari area 0,115, maka ada potensi kita bisa retest kembali ke area resisten yang ada di sini. Dan ini ada potensi juga bisa menjadi head and shoulders yang baru ya. Dimana untuk head and shoulders sendiri targetnya ada sepanjang range yang ada di sini. Jadi target ideal buat Sol sebenarnya ada di area 0,18. Tapi pastinya kita harus melihat adanya breakout dari area resisten krusial dulu sebelum kita bisa capai ke target tersebut. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya saat ini kita sedang berada di area support, tapi masih ada potensi kita bisa retest lebih dalam lagi, mungkin sampai ke 0,09 ya. Setelah itu baru saya ekspektasikan adanya pemantulan. Jadi kurang lebih view saya buat CoinJill akan seperti ini, di mana kita bisa retest lebih dalam lagi ke area 0,09, setelah itu baru mantul dari area sana. Nah, kalau diperhatikan ini juga merupakan pembentukan dari high low yang cukup valid ya. Jadi setelah higher low, biasa kita ekspektasikan adanya pembentukan higher high yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu analisis saya buat CoinJill. Nah, buat teman-teman yang mau request coin lain bisa langsung tulis ya di kolom komentar. Mungkin beberapa juga akan saya bahas di channel Telegram saya. Jadi buat yang belum join bisa langsung join. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.